IPA, IPS. Oh, IPA ya? IPA. IPA 7. Oke. Kalau ini ada lagi satu lagi Mutiara. Mutiara Adinda. IPS itu, Pak. IPS ya? IPS, Mutiara. Pak. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu wajah. Walaupun baru kali ini ya kita bertemu. Iya, Pak. Kamu dulu kelas 10 berapa? Aku MIPA 1 tadi. MIPA 1. Nah, karena saya spesialis ngajar di kelas 12, jadi nggak sering ya, jarang ketemu. Kecuali kalau misalkan ada ketika sholat duha. Oke. Pertemuan sekarang saya pengen memberikan materi tentang berani bersikap jujur. Tapi bentuknya sih cerita ya. Bentuknya cerita. Iya. Mau cerita nggak? Boleh. Boleh ya. Oke. Ya. Ini nih. Nih, ketika ceritanya sih ketika zaman tabi'in, tahu tabi'in? Enggak. Zaman tabi'in itu zaman di mana setelah sahabat-sahabat Nabi itu semuanya udah meninggal ya, udah. Oh, jadi setelah Nabi ya? Ya, setelah Nabi itu kan zaman setelah Nabi ada zaman setelah sahabat. Siapa? 4 orang itu sahabat yang paling dekat, sahabat Cing. Siapa ya? Abu Bakar. Abu Bakar. 2. Lupa, Pak. Umar bin Khattab. Iya, Umar bin. 3. Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib. Usman dulu. Oh. Usman bin Affan. 4. Ali bin Abi Thalib. Ya. Semua setelah itu sahabat Nabi yang misalkan Sabit, terus zamannya sahabat-sahabat Nabi yang banyak lah gitu ya, diceritakan banyak. Nah, zaman tabi'in itu setelah sahabat-sahabat Nabi sudah meninggal, baru ada itu. Kalau tidak salah zaman Utsmani, ya, itunya. Nah, zaman itu hidup seorang pemuda dari kalangan biasa, tapi orangnya soleh gitu, ya. Iya. Dia berjalan, di pinggir kota. Itu daerahnya daerah Kufah di Irak. Wis pernah kali itu Chan? Chan ya sarua bapak pakai encan. Bapak mah di pantai, Pak. Saya mau di pantainya, sejuk. Nah, namanya Sabit bin Juto. Ya, Juto. Namanya itu Sabit bin Juto. Menurut kisah tersebut ya. Ya. Nah, dia jalan, setelah jalan kan rada lapar gitu. Jalan nyusuri sungai. Ya, dia nyusuri. Lamun di bahasa Sunda mah betul nanti kekerabakan lapar gitu ya. Aduh apa? Pas lewat ya. Dia lihat gitu pas lapar, pas aya apel tadi sungai enak herang gitu. Hanyut ya, palit. Diambil we apel nanti. Wah, seger nih. Pikiran dia, ini kebenaran pisan lah membahasa orang mahnya. Kebetulan sekali saya lapar pas aya apel deh. Ambil we, makan. Pas dia makan satu kali, dimakan lumayan nih. Dia terbesit langsung kan, dia orang soleh ya. Orang biasa tapi dia soleh gitu. Pas dimakan satu kali makan, udah sampai ke perut. Dia pikir, astagfirullah, ini apel siapa? Karena dia di dalam hatinya, pikirannya apa ya? Hati dan pikirannya berbenturan gitu. Ini apel bukan milik saya. Terus saya makan ya gimana ya? Cek hati mana natanya. Terus dia, ini mah harus dikembalikan
Kenapa? Dia berpikir kalau misalkan ini bukan hak saya, berarti apa yang saya makan haram, berarti kan. Udah soleh atuh, aduh kumaha, urang mah hese, siga gitu. Dia jalan nyari pohon apel itu saha gitu. Oh, ternyata dia lihat ada kebun apel di situ daerah di kan lamun di menyusuri sungai gitu ya. Aya apel. Pas aya nungguan di situ teh ada yang nungguin. Pak, saya mau nanya, ini pemilik kebun apel ya? Kata pemuda soleh itu ke yang nunggu kebun apel itu. Bukan saya. Itu saya mah cuman penunggu saja. Bilang aja ke sana. Oh, rumahnya disebutkan gitu di Irak. Jaraknya itu lumayan jauh, kurang lebih sekitar 8 mil. Lamun di kilometer ke mahnya sekitar 12 kilometer lah. 12 kilometer. Jalan dia Jauh 12 pakai. kilometer. Nah, yang hebatnya orang soleh ini, dia berpikir, kan bae we, nu penting saya jujur, saya bisa jadi dosa. Intinya apa? Dia ingin supaya apa yang dia makan jadi halal gitu. Menta karido anu bogana kan kudu kitunya, lamun manggihan ini saya. Tuing nu saha cokot celoman we sok aya nu gitu. Makan we aya nu gitu kan. Ini beda. Nah, dia terus jalan selama 12 km itu jalan terus berpikir, ya Allah gimana kalau misalkan di dalam pikirannya, gimana lamun misalkan dia ketemu orangnya, terus si orangnya itu tidak meridoi apa yang saya makan walaupun hanya sanaonnya sekali ngagegel gitu, dibawa kene ya tanagi apa lagi. Nah, sabit terus jalan. Nah, ketemu di rumah nate. Nah, lihat, rumah lagi badak ya, wah, masuk aja. Ngetok pintu, assalamualaikum, hamba Allah. Data apalnya biasa orang Irak mah gitu. Jadi ketika orang lain nggak kenal biasanya seperti itu. Nah, hamba Allah teh Abdullah. Assalamualaikum Abdullah, ya hamba Allah. Terus dia menanyakan, membicarakan, saya datang ke sini karena saya telah menemukan sebuah apel dari sungai dekat kebun. Nah, saya lihat pemiliknya adalah bapak. Ya, kemudian saya makan. Nah, saya meminta kerelaannya dari bapak. Si bapak itu yang udah agak tua, berdiam, dilihat wajah si anak muda soleh itu. Lihat gini. Kaget bukan kepalang si anak soleh itu mendengar jawabannya. Apa jawabannya? Tidak, saya tidak akan meridoi, tidak merelakan apa yang kamu makan. Sebelum ada syarat yang harus kamu tempuh. Kaget kan? Astagfirullahaladzim. Dino pikiranna, iya kerege apa segede kieu nih pedit-pedit teuing gitu nya. Kayak gitu. Ujar Sabit memegang apel yang digigitnya teh dicekelan kieu masih kene dicekelan kene. Ya Allah. Ya udahlah. Silakan Pak, Bapak apapun perintah Bapak saya akan mengerjakannya asalkan Bapak rela ridho apa yang saya makan. Nah, oke, kalau begitu. Persyaratannya ini. Kamu harus menikahi anak saya. Wah, rada. Wah, enak lah. Aduh, nu tadina reuas jadi rada alah iya. Menikah ya. Kamu belum nikah kan? Belum. Oh ya. Oke. Anggar mana gue Saya siap. Saya siap. Nah, si bapak itu ngomong lagi, kalau begitu kamu udah siap, nanti temui anak saya, ya, dinikahkan, ya. Nah, kan menikahkan itu kan tidak harus ada perempuan yang langsung terlihat gitu kan. Menikahkan gitu, ayahnya langsung dinikahkan. Cuman kamu kan sudah menerima persyaratannya, cuman saya akan memberitahu anak saya dia buta, terus bisu,
Terus tuli, tidak bisa mendengar. Kaget kan. Satu lagi, dia lumpuh. Wah, kaget sekali dia. Ya Allah, saya makan apa segede gitu loh, Tina. Maunya kudu nikah jeung nu kitu. Nambah sasunananya gitu. Dia kaget luar biasa ketika si pemilik kebun itu memberikan persyaratan seperti itu. Tapi apa boleh buat? Karena dia udah datang dan dia sudah ingin ridhonya, dan kalau dia menerima berarti ridho. Ya, dia kembali lagi pada sore hari, datang lagi untuk menikah dengan calon istrinya, ya anaknya si bapak tersebut. Dan walaupun dengan perasaan yang tidak bisa menerima, dinikahkan ayeuna mun geulis mah teu jadi masalahnya. Coba ieu mah bisu teu bisa leumpang. Iya insyaallah soleh cenah katanya gitu. Ya, Kagok kieup. tak percayanya. Terus dia teh masuk, asup ke kamar. Kamu udah halal? Aduh, halal oke da kumaha atunya. Pas masuk, pas buka, Assalamualaikum. Tok itu teh. Pas dia buka, pas Assalamualaikum, langsung ada yang menjawab, Waalaikumsalam. Kaget kan, bukan kepala. Nah nyebut Waalaikumsalam. Kan kata si bapak itu, anaknya itu tidak bisa mendengar dan tidak bisa bicara. Kaget, luar biasa. Dia buka terus. Yang kaget yang kedua adalah ketika dia buka, lihat wajah perempuan itu cantik luar biasa. Waduh, lebih kaget lagi kan, cantik coba. Keke. Iya, salah tentunya masuk. Salah tidak? Dia menyapa, ya, salah tidak bisa salahnya. Anak kurma soleh bisina kalian pas dibuka na panto yuk kamar awewe nya asup we sulusup teu bebejana naon ge bisa wae. Bisa gitu. Tapi dia mah enggak, karena soleh dia mundur. Benar enggak ini, salah enggak? Nah, dia menanyakan kepada istrinya itu. Sambil dia tidak percaya benar atau tidak bahwa perempuan ini adalah anaknya bapak ini. Ternyata perempuan itu menjawab, betul, saya anaknya bapak ya yang kamu nikahi, dan ini saya adalah istri kamu. Oh gitu. Nah, anak yang soleh itu, pemuda soleh itu bertanya lagi, sebentar, saya kan tadi mendengar, ya tadi siang mendengar bahwa ayah kamu mengatakan bahwa kamu itu tuli, ya bisu. Betul, ayah saya tidak bohong. Ayah saya jujur sekali. Kenapa? Karena ayah saya mengajarkan kepada saya untuk bisu dan tuli dari bisunya, dari perkataan-perkataan yang dimurkai Allah, tuli dari pendengaran yang dimurkai Allah. Terus buta, saya diajarkan oleh bapak saya untuk tidak melihat hal-hal yang dimurkai Allah. Itu. Oh gitu. Terus kamu dikatakan oleh ayah kamu lumpuh, betul. Dan ayah juga tidak bohong, jujur sekali. Kenapa? Saya lumpuh, saya tidak mau berjalan ke tempat di mana Allah memurkai saya. Jadi moal ini dan ke tempat anu dimurkai Allah. Nah, dia memandangi istrinya. Setelah itu yang luar biasa cantik, dia bersyukur, dia bersujud, alhamdulillah, apal berwujud perempuan cantik. Nah, ikan itu nama nggak sensor lah, tong dicaritakeun deui. Eta mah khusus ke kelas 12. Entong atuh. Nggak sesuai sampai kadinya. Eta mah khusus ke kelas 12 bab pernikahan. Kan itu malam pertama. Geus tong kadinya deui nya. Nah, dia udah menikah, tahu tidak? Apalagi tuh. Tahu tidak? Orang soleh itu dan istrinya ya melahirkan seorang anak yang sangat luar biasa. Sacing pernah dengar nggak? Ya,
Dia orang soleh, mujahid yang sangat terkenal. Namanya Nu'man bin Sabit atau yang lebih dikenal yaitu Imam Abu Hanifah. Pernah dengar nggak? Imam Mahjab, Imam Abu Hanifah. Pernah ya? Nah, itu luar biasa. Kenapa? Saking hati-hatinya dia memakan sesuatu yang diharamkan, yaitu kan sebenarnya bukan haram. Kalau di dalam fikih, ketika kita menemukan barang misalkan, atau kita gini aja, kita bersebelahan rumahnya dengan rumah orang lain, tetangga, yang dia pohonnya misalkan menjulur ke tempat kita, ya menjulur ke tempat kita. Misalkan apal misalkannya lagrak di buruan orang gitunya, bahasa Sunda ya, di buruan kitanya. Setelah itu jatuh, kalau dalam ilmu fikih, ini kalau ilmu fikih ya, itu tidak apa-apa halal. Kenapa? Karena pohonnya memang masuk ke tanah kita. Halal. Tapi di sisi lain bukan fikih ya. Bukan fikihnya, tapi tasawuf, ilmunya ilmu tasawuf, kehati-hatian. Maka ketika kehati-hatian, dia diragukan makanan itu apa itu, seperti itu. Makanya sebagai seorang tasawuf, pemuda itu dia tidak berani memakannya kalau misalkan tidak diridhoi, kecuali kalau diberikan. Ya maksudnya gini, ketika kita melihat barang apapun itu, barang ambil, Lagi Zoom. ya, Lagi Zoom. dia tanyakan dulu. Ya, tanyakan dulu. Ini barang siapa? Kalau misalkan barang saya, terus minta, bolehkah? Kalau kita boleh, boleh kita ambil. Tapi kalau tidak, jangan. Hukumnya walaupun makruh, kita jauhilah makruh itu. Ya, seperti contoh, misalkan contoh. Tapi kalau misalkan kita suka nggak jadi makruh. Kalau makruh misalkan contoh ya, misalkan jengkol itu makruh. Kenapa makruh? Ada yang tahu? Mad? Bau. Tik naon? Tih, naon cing jek makruh? Bau, Pak. Bau. Bau. Makanya ketika makan jengkol, diusahakan jangan langsung ikut sholat berjamaah ke masjid. Kenapa? Ya ngabauan batur itu. Sama amin. Disebut amin. Oke, gitu ya. Oke. Jadi intinya adalah jujur itu sangat penting. Saking pentingnya, ini contoh seperti itu. Seorang ulama, seorang soleh yang melahirkan seorang ulama. Dua-duanya soleh melahirkan ulama. Luar biasa ya. Iya, orang soleh tidak disebut. Perempuannya tidak disebut. Maksudnya jarang disebut. Tapi melahirkan anak yang soleh. Yang melahirkan apa ya? Ilmu-ilmu yang luar biasa dipakai oleh kita semua. Nah, mungkin seperti itu. Ya, ini kisah cerita yang bisa dipakai oleh kita. Jadi kejujuran itu penting. Sehebat-hebatnya orang, kalau dia tidak jujur, dia tidak akan dipercaya betul atau tidak. Ya, sehebat-hebatnya orang. Dia jabatannya tinggi, tapi kalau dia tidak jujur, maka orang itu tidak akan pernah dipercaya. Sekali tidak jujur, 2 kali tidak jujur, 3 kali tidak jujur, kesananya tidak akan dipercaya lagi. Makanya ini menyontohkan bahwa dengan kejujuran walaupun hanya sedikit bisa wae kan, misalkan kalau anak soleh itu ya Sabit dia makan dauh nu ningali indit we meureun sigana moal menikah dengan orang yang cantik, betul tidak? Coba kebon boga tanah lega kebon boga, nah itu jadi hikmahnya ada, betul nggak? Jadi kaya. Hanya kan hikmah. Kenapa? Betul. Karena kejujurannya luar biasa. Dan sekarang kejujuran itu sangat dibutuhkan sekali.
Banyaklah pekerjaan-pekerjaan lowongan. Yang penting dia persyaratan teh usia sekian, ijazah iya. Tapi yang paling bawah jujur, udah kalau itu mah. Itu jujur paling sabulan geus dikeluarkeun. Oke? Itu ya. Pertemuan sekarang itu saja. Yalah. Ya. Kita nanti ketemunya Kita paling lagi, nanti Pak. di UTS ya. Di UTS kita cerita lagi. Ada banyak kisah-kisah. Minggu depan tanggal 14 UTS. Mulai itu. Tapi yang soalnya sih UTS-nya kayak gimana, Pak? Soal-soal kayak kemarin kan ada soal ulangan ya. Kemarin yang kemarin Bisa googling. Iya, nanti gampang ya. Itu kan kejujuran juga. Kumaha ieu bab dilu ini terjujur mah kumaha sok atuh teu diterapkeun kejujuran anak. Betul tidak? Saya mah terserah kalian nanti kan kejujurannya itu menghasilkan apa, buahnya apa. Saya tidak tahu. Kayak saya bapak itu kan tidak tahu, tapi dia melihat bahwa ada pemuda yang luar biasa. Dia berani jujur walaupun memakan apa seetik, datangan jalan kilometer kan luar biasa seperti itu. Nah, itulah kejujuran. Kejujuran itu susah dikerjakannya, diungkapkan mudah, tapi susah untuk ya susah untuk diungkapkan, diungkapkan ya, dilaksanakan lah. Diungkapkan mah gampang gitu. Saya mau orang jujur. Tapi di pelaksanaannya anggar we hese. Ya, seperti itu. Nah, nanti minggu depan kita ulangan. Nanti juga akan ada soalnya sih saya ngambil dari soal kemarin-kemarin lah, nggak susah-susah lah. Nggak yang hese. Yang kemarin yang penting nilai PTS itu saya ambil dari KD-KD yang harian kalian kerjakan. Kalian aktif di GCR, kalian mengerjakan tugas, itu juga penilaian buat saya. Iya, gitu. Ya, nggak terlalu harus bagaimana. Yang penting nanti soalnya ada. Soalnya nggak banyak lah, paling 10 soal paling juga lah. Sedikit. Ya, apa esai, Pak? Hah? Ada jawabannya. Ya, soalnya 10, ada PG, ada esai, ada menjodohkan. Ya, enggak satu bentuk sih. Ya. Itu ya. Untuk yang baru muncul, nanti kalian bisa lihat di GCR ya. Ininya. Kisahnya saya akan masukkan ke GCR menjadi materi dan kalian bisa membacanya. Untuk apa? Untuk mencari hikmah dari cerita tersebut. Oke, sampai sekian. Gak ada tugas sampai kan, ketemu ya, nggak ada. Kayak lah tugas nama sekaliannya. Mas tugas wae antuh mulai noge tugas wae. Saya liar, Pak. Cerita deui mah kayak deui nya cerita. Waktunya habis ya. Pak. Nyangke iya waktuna tuh 3 menit deui kan ini saya kan Zoom-nya nggak berbayar jadi paling maksimal 40 menit. Ini seberapa? Makanya tadi tuh 3 menit lagi lah. Dari tadi ditungguin. Kabur iya. Oke ya, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.